Oke, seperti ini hasil dari dekorasinya nanti. Nah, bagaimana untuk prosesnya? Kita akan lihat sesaat lagi. Dan kali ini kita ada di rumah Adik Belva, Wates, Kediri, Jawa Timur. Simak sampai habis ya, biar nggak salah paham. Nah, momen kita kali ini, kita sedang ada dekorasi di kawasan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini kita prepare mulai dari Kak Eci yang mengukur lingkar kepala Adik Belva. Perkenalkan, si cantik dari Wates, Adik Belva, yang akan kita bantu dekorasinya hari ini. Ya, jadi Kak Eci mengukur lingkar kepalanya dulu untuk dibuatkan topi janur. Nah, kalau kalian bingung bagaimana cara membuat topi janur, tenang. Di kolom deskripsi sudah saya sediakan untuk link tutorial membuat topi janur sederhana. Ya, karena kalau kita mulai dari yang sulit, kalian mungkin ya agak sulit ya. Jadi kita mulai dari yang sederhana dulu. Lanjut, Kak Eci meniup balon. Ya, kita pakai balon Dove. Ini balon latek ya, ukuran 12 inci, tapi kita meniupnya tidak lebih dari 12 inci. Ya, ini balonnya mereknya random kalau saya ya. Karena ya stok di distributor juga macam-macam mereknya, dan saya juga tidak fanatik dengan merek tertentu. Itu peniup balonnya biar cepet ya. Memang harganya sedikit lebih mahal daripada yang kongkangan tangan, tapi kalau untuk bekerja ini lebih cepat. Harganya kisaran 200.000 sudah dapat alatnya itu ya. Kalau balonnya 60-an ribu per pak untuk yang Dove. Nah, kita memakai dua warna inti, tapi ya seperti inilah ya. Ini sudah berlubang, kita baru buka saja. Ini sudah banyak yang bocor, lebih dari 2, padahal baru buka ya. Karena memang buatan manusia nggak ada yang sempurna, kita harus pahami itu. Jadi kalau misalkan kalian beli balon, pasti ada yang bocor ya, pasti itu. Saya jarang sekali menemukan satu pak itu yang tidak bocor sama sekali. Nah, ini contohnya. Ini meskipun tidak bocor atau belum bocor, tapi kalau sudah ada tanda seperti ini, lebih baik kita hindari. Tidak usah kita pakai. Karena ini pasti nanti jarak 1-2 jam dia kempes. Tidak meletus, dia mengecil. Dia akan kempes karena menimbulkan bocor halus. Ya, jadi perhatikan. Semacam kurang padat gitu ya. Ada bintik-bintik. Ada yang kecil, ada yang agak besar. Jadi ini penyebab balon tidak bisa utuh sampai akhir acara. Perlu diperhatikan. Yang seperti ini jangan dipakai. Kita sisihkan saja. Tidak usah dipakai. Nah, kalau sudah dapat banyak, yuk kita rangkai. Yang kita butuhkan adalah ini. Balon yang diisi air. Saya membutuhkan 4 biji. Lalu tali rafia yang panjangnya kurang lebih 3 meter. Ini nggak usah tebel-tebel. Dan ini balon yang diisi airnya. Besarnya sekepalan tangan orang dewasa. Jadi yang kita butuhkan ya, yaitu tali rafianya tadi. Talinya disuir-suir ya.
Setelah itu kita ikat dengan balon air seperti ini. Kita ikat ya. Bentuknya ya seperti itu. Tenang aja, nggak usah khawatir dengan bentuknya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita taruh bawah. Sorry. Ini ada mainan anak kecil. Sorry ya, Adik Belva ya. Mainanmu keinjek ya, tapi nggak apa-apa, nggak rusak. Oke, lanjut. Ini kita ambil warna ungu 2 pasang. Biar mudah ya, kita membentuknya pasang-pasangan. Seperti ini. Balon ungunya kita rangkai jadi satu set. Ini saya menamainya satu set. Setelah itu kita masukkan balon airnya ke celah-celah di tengah itu. Ya. Kita taruh bawah biar mudah merangkainya seperti ini. Nah, kita tarik ke atas lalu kita putar ke 2 balon yang lain. Udah, gitu aja. Ini sudah bisa membentuk dasar dari balon tiang. Saya atur kameranya dulu ke bawah biar kalian agak enak ya melihatnya. Jadi untuk paling bawah itu warna ungu-ungu. Yang tingkat kedua juga ungu-ungu. Ini seperti ini menjadikan satunya. 2 pasang. Kita masukkan lalu kita putar 1 kali aja. Nah, sudah jadi 1 set ya. Ini namanya 1 set ya, 4 balon. Oke. Setelah itu kita ambil talinya lalu kita selipkan di tengah seperti ini ya. Mudah kan? Ya, hanya seperti itu aja, tapi kita harus mengatur untuk polanya. Setelah itu pink dan ungu kita jadikan satu seperti itu. Lalu kita putar ke kanan atau ke kiri 2 kali biar warna pink dan pink itu tidak bersampingan ya. Setelah itu kita taruh di atasnya lalu kita ikat dengan tali rafia yang dari bawah. Oke, kita putar 2-3 kali seperti itu. Kita tambahi lagi tapi warnanya pink dan pink. 2 warna pink dan pink. Bentar, ini ada yang nyelip ya, jadi harus saya buang dulu. Pink dan pink. Oke. Seperti ini, jadikan satu. Nah, kita putar 1 kali aja. Kalau warnanya sama diputar sekali cukup. Kalau warnanya beda diputar 2 kali biar warnanya saling berlawanan. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita taruh di atasnya lagi. Ini membentuk 1 set ya. Nah, ini karena saya merangkainya di siang bolong, jadi terik matahari masuk sangat ini ke dalam rumah. Ya, mohon dimaklumi. Oke, yang kelima. Ini balon gold dan pink. Kita jadikan satu untuk sebagai titik tengah. Untuk ketinggian balon nanti mencapai 9 set ya, 9 tingkat balon. Ini masih sampai ke tingkat yang kelima. Oke. Saya atur dulu untuk kameranya biar agak ke atas ya, biar kelihatan yang bagian atas. Oke, setelah itu kita ambil balon 2 pasang warna pink semuanya. Kita jadikan satu seperti ini ya. Pelan-pelan kita putar 1 kali. Oke, lalu kita taruh di atasnya, kita tarik tali yang di bawahnya, lalu kita putar, kita ikatkan 2 kali. 2 kali sudah cukup. Wah, ini keluarga adik Belva ini sangat baik hati ya. Terus dikasih makanan. Nah, cuman kalau dikasih makanan terus kami juga ini ya, nggak kerja-kerja ini ya. Sibuk untuk menghabiskan jajannya ini ya. Oke, selanjutnya pink sama ungu. Pink sama ungu ini kita putar juga tapi 2 kali biar dia berlawanan. Pink berlawanan dengan pink, yang ungu berlawanan dengan ungu. Lalu kita taruh di atasnya dengan pink menyatu dengan pink biar membentuk sebuah rangkaian bunga, pola bunga. Nah, kita tarik ke belakang biar agak kelihatan lagi di kamera ya. Oke, kita atur lagi kameranya agak ke atas.
Nah, oke. Lanjut, kita kurang 2 set lagi, kurang 2 lapis lagi untuk mencapai 1 tiang full ya. Yang ini warnanya ungu semua. Oke, seperti ini, ungu semua. Kita ikat. Ketika menumpuk, ketika ditumpuk, ketika disusun di atasnya, usahakan ditekan ke bawah ya. Nah, ini kita rangkai dulu seperti ini ya. Oh ya, ini agak kempes ya. Kempes ya kawan-kawan. Ini tidak sama ya, besarnya tidak sama. Kalian lihat yang tangan kanan saya ini, awas jatuh. Nah, ini yang atas ini agak kecil ukurannya. Kenapa? Karena ini dia bocor halus. Ini kesalahan dari produksi ya. Ya kita bisa apa? Karena kalau kita sudah beli ya kita nggak bisa cek satu persatu. Itu resiko kita sebagai konsumen ya. Dengan harga yang relatif standar ya, bukan mahal, maka yang kita dapatkan pun juga sesuai harga. Kita mendapatkan 1 tiang. Lanjut tiang yang kedua. Kita ikat balon airnya seperti ini. Oke. Kita ikat dulu balon airnya dengan tali rafia. Kita ikat sampai kuat 2 kali simpul ya, 2 kali simpul mati. Oke. Kalau sudah, yuk kita lanjut seperti kita merangkai balon yang tiang pertama. Kita makan dulu ya, cemilannya menggoda ya. Tapi masih dikasih lagi, alhamdulillah, terima kasih. Semakin banyak cemilan ya kita juga bahagia ya. Oke, lanjut, kita mulai dengan yang warna ungu semua. Kita masukkan untuk balon airnya seperti ini. Kita taruh bawah biar mudah. Oke, kita turunkan lagi kameranya biar kalian bisa lihat dari awal ya. Oke, balonnya seperti ini, lalu kita ikat 2 kali sampai 3 kali. Lanjut warna ungu semua lagi ya, ungu semua. Seperti ini caranya. Kita tumpuk di atasnya. Kita susun di atasnya, agak ditekan ke bawah ya. Agak ditekan ke bawah biar dia itu benar-benar menyatu, tidak longgar. Biar dia itu kuat, siset, singset gitu ya. Lanjut warna pink semua. Oke, seperti itu. Lalu warna pink dengan gold ya. Hati-hati apabila menemukan balon yang ukurannya beda, bisa dipastikan itu bocor halus balonnya. Jadi dia tidak meletus, tapi semakin lama dia semakin kempes. Lanjut lagi, tumpukan yang ke-6 yaitu pink dan ungu. Ya, kita naikkan lagi kameranya. Oke, ini demi kalian semua, sahabat-sahabat dari Tantos Moment, biar kalian bisa memahami dari awal sampai akhir. Lalu pink semua. Maaf. Ungu semua. Oke. Yang terakhir, susunan yang ke-9 juga ungu semua. Oke, kita tarik ke belakang, kita sandingkan dengan yang satunya itu, lalu kita membuat balon yang horizontal atas. Ini untungnya ruangannya lebar ya, jadi kita bisa bergerak bebas. Kita mulai dari warna pink gold, lalu pink semua, lalu pink ungu, dilanjutkan dengan pink ungu lagi tapi diputar. Oke. Jadi di sini saya percepat karena cara merangkainya itu sama dengan yang dengan yang balon tiang. Nah, ini ada kesalahan karena ada tali yang kurang panjang, kurang adil. Jadi panjangnya, dan ini juga ada balon yang tanda-tanda dia mau gembos ya, dia tanda-tanda mau kempes, jadi saya buang aja yang warna gold tadi. Lalu kita lanjutkan untuk merangkai yang lainnya. Karena tadi kita membuang yang warna gold, jadi kita mengulang untuk merangkai balon yang seterusnya. Warnanya kita susun sesuai pola. Kalau yang atas itu 2 mata, kalau yang samping 1 bunga 1 bunga, atau 1 mata 1 mata.
Nah, di sini ukuran panjangnya ini 11 rangkaian ya, 11 set. Jadi tidak sama dengan balon tiang. Kalau balon atas itu lebih panjang 2 set ya. Nah, ini kita atur juga untuk gordennya. Karena yang namanya ruangan itu kadang ada yang benar-benar free, bebas ruangannya. Ada yang seperti ini, kita harus mengatur properti tuan rumah agar kita juga tidak melepasnya. Karena kalau gorden dilepas, bagian belakangnya itu kelihatan ya, bagian dapur itu kelihatan kalau ada tamu. Jadi gordennya tidak kita lepas, tapi kita tepikan. Kita tarik ke tepi kanan kalau penglihatan kita ya, tepi kanan. Jadi dia tidak mengganggu pemasangan kita. Lalu kita ikat balon horizontalnya dengan 2 tali dengan jarak 3 balon dari tengah. Oke. Setelah itu kita pasang di atas. Awalnya kita kasih tanda dulu untuk dindingnya. Oke. Kita kasih tanda biar kita mudah untuk memaku. Ya, kita mudah untuk memaku. Jadi kita kasih tanda, lalu kita pasang balonnya. Di sini awalnya kita pengennya itu balon gapura. Jadi yang bagian atas itu kita tarik ke bawah. Jadi talinya setelah kita ikat dengan paku, kita tarik lalu kita ikat, lalu kita tempelkan dengan lakban hitam. Tenang, lakbannya akan tertutup oleh si banner. Jadi aman. Lalu kita paku untuk bannernya biar dia nempel kuat di dinding. Meskipun kita selesai acara, tuan rumah masih punya kenangan atau masih punya hiasan untuk dindingnya. Karena balon dan banner tidak kita bawa pulang ya guys. Jadi ini menjadi hak milik tuan rumah. Sudah menjadi milik keluarga adik Belva, tidak kita bawa pulang. Nah, di sini balon tiang ini kita paku ke dinding biar dia tidak goyang ketika kena angin maupun disenggol oleh anak kecil atau orang yang lewat. Jadi kita ikat dengan dinding yang di belakangnya, bisa melalui paku ataupun kawat tempel. Saya sudah pernah bikin videonya. Kalian bisa cek di deskripsi maksud kawat tempel itu seperti apa. Nah, awalnya kita berpikir untuk menariknya ke bawah. Tetapi karena ternyata di samping kanan itu dia terkena oleh gorden ya, oleh pipa gorden. Jadi bentuknya tidak bisa maksimal ya. Tapi kalau kita melepas gorden nanti malah hasilnya terlalu terbuka untuk bagian dapur. Nah, jadi kita upayakan dulu, kalau memang bisa ya kita lengkungkan. Tapi kalau tidak bisa, ya berarti tidak kita tarik ke bawah, tapi dibiarkan bentuknya horizontal saja, lurus ke samping saja. Ya, kalau memang benar-benar tidak bisa. Karena ini saya coba berkali-kali, bentuknya dia tidak bisa sebagus melengkung yang biasanya. Ya, jadi bentuknya itu kayak punya sudut tapi tidak di tengah. Oke, dan ini membuat saya juga bingung ya. Jadi akhirnya kita putuskan saja untuk membiarkan dia berposisi horizontal saja. Oke, kita biarkan dia horizontal saja. Yang penting tetap rapi. Jadi kita mengupayakan di sini untuk balonnya itu tetap menjadi hiasan samping dan atas. Oke. Nah, kalau misalnya ada rongga dan kelihatan dindingnya, kita upayakan untuk membuat si balonnya turun agak ke bawah. Nah, kalau sudah kita pastikan untuk dia kuat ketika dikasih beban lampu. Seperti biasanya saya memakai lampu tirai. Oh iya, tidak lupa juga kita akan mengunci bagian atas balon tiang dengan satu balon gold. Kita menggunakan balon goldnya satu-satu saja. Nah, di sini ketika kalian sudah merasa ketinggiannya pas, jangan lupa
dikasih hiasan, kalau saya memakai lampu. Dan Kak Eci di sana menempelkan balon foil berbentuk bintang di bagian atas balon tiang sebagai hiasan pengganti balon horizontal yang seharusnya dia ditarik turun ke bawah. Jadi tidak mengurangi keestetikan dari sebuah dekorasi gitu. Nah, tadi kalau kalian bisa teliti ya, jadi di bawah balon horizontal itu ada celah untuk melihat dinding. Karena sekarang sudah dikasih beban lampu, akhirnya balonnya sedikit turun. Akhirnya bisa menutupi dinding yang tadi sempat kelihatan. Nah, tidak lupa kita kasih beberapa balon gantung, kita tempelkan di atasnya gorden, setidaknya di bagian sana tidak kosong. Kalau mungkin kalian pengen memberikan nuansa penuh juga lagi, bisa ditambahkan di atas dekorasi utama 2 atau 3 balon gantung, bolehlah. Kalau saya di sini kita kasih beberapa saja di samping pojok kanan atas. Dan kalau balon utama sudah selesai, waktunya kita menambahkan properti yang lain seperti tangga tebu, kurungan, lalu karakter-karakter yang menunjang dekorasi utama, yaitu kuda poni, ditambah lagi karpet juga, karpet bulu. Nah, di sana ada daun tebu ya, karena itu memang asli tebunya. Suatu adat pitonan atau tedak siten itu kita menggunakan tebu asli ya. Daunnya pun juga daun asli, karena memang adat ini masih kental ya, masih kental adatnya di Jawa. Jadi untuk propertinya seperti tebu itu jangan diganti dengan barang lain, karena dia memiliki makna tersendiri. Oke, tebunya pun bukan hanya daun tebu ya, tapi tebunya pun juga harus asli ya, bukan pipa yang dicat menyerupai tebu, bukan, tapi harus tebu asli. Dan memang harus ganti ya, setiap 4 hari atau 3 hari dia sudah berubah bentuk ya, sudah jelek, sudah tidak bisa digunakan, jadi harus ganti. Kalau masih sehari 2 hari masih bisa digunakan untuk acara yang selanjutnya, kecuali diminta oleh tuan rumah untuk ditinggalkan, jadi ya kita harus tinggalkan. Tapi kalau tuan rumah tidak menghendaki itu, bisa kita bawa lagi untuk mendekorasi kembali di tempat yang lain. Dan ini dia hasil akhirnya. Jadi di sana lampunya tirai bisa kelap-kelip, menambah suasana rame di dekorasi ini. Ada bak mandi, jadah 7 warna, ada tempat koin, ada pagar, ada tempat air, ada tempat tanah, ada karakter penunjang dekorasi yaitu kuda poni atau unicorn, dan dekorasi utamanya balon banner. Ada topi janur di sana untuk properti adat Jawa. Oke, terima kasih sudah menonton.